Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bos Kampus dan Pre-Marketing Sukopeta Seri Astar 009 dengan tema perlakuan saya untuk mewujudkan akselerasi pembangunan nasional di Universitas Darussalam Gontor, Kamis pagi 16 Februari 2017 dimulai. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh saudara Muhtaram, mahasiswa Universitas Darussalam Gontor, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 282. Kepadanya dimohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyyikum wa ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim tadi acara kita pada pagi yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembukaan, mari kita buka acara kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Pondok. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Darussalam Gontor dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, penyerahan buku sukuk negara dari Direktur Pembiayaan Syariah kepada Universitas Darussalam Gontor. Selanjutnya, penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Darussalam Gontor dengan BNI Syariah
Sambutan oleh Rektor Universitas Darussalam Gontor kepada Profesor Dr. Amal Fadl Zarkas CMA dimohon berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kulluh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya kita dapat bertemu muka dan berkumpul di aula ini dalam acara BJBR Gustu Kampus Enpri Magating, kerjasama antara kerjasama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan Fakultas Syariah. Sebelumnya terlebih dahulu mohon maaf, kami ingin ke belakang sebentar. Di dalam bangunan Islam itu ada yang disebut iman. Rukun iman semuanya sudah tahu dan sudah melaksanakan. Oleh karena itu, apabila seorang muslim tidak percaya kepada akhirat, itu jelas-jelas kafir. Karena barusan ada orang muslim yang tidak percaya kepada akhirat, dan akhirat itu ada ramalan. Persis kata-kata komunis ini yang diucapkan. Karena komunis itu menganggap akhirat adalah kebohongan, dan itu hanya meninakbubukkan orang-orang yang hidup ini. Ya jelas, karena mereka tidak percaya pada akhirat. Tidak percaya kepada akhirat berarti tidak percaya kepada Tuhan, berarti kafir. Kemudian dalam Islam jelas, pertama percaya kepada Allah dan percaya kepada yang barang gaib. Kemudian percaya kepada Allah sekaligus percaya kepada nabi-nabi utusan Allah. Karena Allah menurunkan syariatnya itu lewat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu di dalam Islam ada syariat itu secara global. Berkenaan tentang keimanan, di sana ada ilmu kalam. Berkenaan tentang muamalah, di sana ada fikih. Berkenaan dengan ibadah juga ada fikih. Berkenaan dengan kehidupan kenegaraan ada siasat syariah dan lain sebagainya. Dalam kaitan pertemuan pagi hari ini adalah pengeterapan daripada syariah. Karena akidah tanpa syariah mustahil. Sebagaimana di dalam akidah kita harus pakai syahadah. Memang tempatnya iman di dalam hati, iya, dan itu harus diimani, tetapi juga dilaksanakan dengan anggota badan kita. Jadi kalau iman itu hanya dikatakan saja tidak lengkap, dan itu tidak boleh. Ya, kita kan setelah ijab kabul ke pengadilan agama, lah setelah itu kan kita ada kewajiban-kewajiban. Masa I love you gitu aja, tidak ada pelaksanaannya. Lah ini tidak masuk akal juga. Disinilah letaknya syariah kita itu. Lah untuk itu ini sangat bagus sekali bahwa pengeterapan dari pasal syariah ini dijamin oleh undang-undang di Republik kita ini. Bukan tidak boleh. Sekarang ini usum diplesetkan dalam rangka mendiskreditkan Islam. Orang memilih pemimpin muslim aja bertentangan dengan konstitusi katanya. Nah, itu plesetannya Ahok itu. Ini jelas enggak. Banyak pakar mengatakan mengeterapkan syariat Islam
ini di Indonesia bagi pemeluknya adalah sah, dan itu dijamin undang-undang. Termasuk kita mengeterapkan daripada syariah Islamiyah di bidang muamalah ini. Ini alhamdulillah. Tempo hari saya juga membawakan syariah Islamiyah di antara hukum positif. Pengalaman Indonesia mengeterapkan syariah Islamiyah. Nah, di antara pengeterapan syariah Islamiyah itu, ya ada undang-undang perkawinan, undang-undang wakaf, ada bank Islam. Ya ini mohon maaf, Bapak sekalian, ini masih pakai bank syariah. Sebelumnya sebetulnya seluruh dunia itu tidak ada namanya bank syariah kecuali di Indonesia. Itu Pak Sampi itu memaparkan bank-bank yang ada di dunia ini tidak ada yang bunyinya bank syariah. Saya tanya Pak Sampi, kenapa Pak Sampi itu? Ya politis, sing penting dalamnya kontennya bank Islam, namanya bank muamalah, bank syariah, tidak apa-apa gitu. Ya kita juga termasuk madhab itu. Cuma secara ya keilmuan memang istilah itu ya bank Islam, bank syariah itu tidak ada. Kemudian dalam kaitan ini juga saya paparkan tempo hari itu ya bank Islam, kemudian juga ada zakat, ada wakaf, perkawinan Islam, kemudian yang lain-lain itu juga ada. Lah, disinilah termasuk kita ini berusaha mengamalkan udkhulu fisilmi kafah. Di dalam Al-Quran kita ini supaya kalau masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Ada di antara orang Islam juga sholatnya lengkap, zakat, hajinya lengkap, pikirannya sekuler. Pikirannya sekuler. Ini lengkap, tapi amalannya mendiskreditkan daripada Islam. Itu. Ini kita tidak ingin. Oleh karena itu, udkhulu fisilmi kafah itu segalanya, semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Ya kalau kita masih tanggung-tanggung, itu berarti Islam kita itu belum kafah. Lah, disinilah musuh-musuh kita adalah orang-orang sekuler, orang-orang liberal yang mendiskreditkan Islam itu. Jadi kalau ada ekonomi syariah, ekonomi Islam, ekonomi muamalah, itu orang-orang sekuler itu yang paling tidak senang. Kalau orang sekulernya non-muslim, ya karuan. Ini yang sekuler itu justru orang-orang Islam. Ini yang bermasalah itu. Nah, jadi tantangan kita ke depan itu adalah ingin kita mengeterapkan daripada syariah Islamnya melalui ekonomi syariah. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kita alhamdulillah UNIDA ini sudah ada sebetulnya Pak Mito, sebelum ada IAIN atau Dikbud Ekonomi Islam, kita itu sudah ada. Waktu itu sekitar 96-98 kami rancang dengan Pak Sapi Antonio, sehingga kami pergi ke depan. Gimana kita mendirikan jurusan ekonomi Islam? Jawabnya apa? Ini belum ada nomenklaturnya Pak. Akhirnya apa? Silahkan isi dengan ekonomi Islam, tapi jurusannya namanya muamalah. Akhirnya itu yang terjadi. Nah sekarang muamalah itu diganti hukum ekonomi syariah. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi sebetulnya di UNIDA ini sudah lama kita ada daripada ekonomi syariah itu. Selanjutnya kita juga terima kasih, ini tadi kerjasama dengan Departemen Keuangan dan juga
ekonomi syariah BNI yang kita sebetulnya sudah lama Leonida ini juga kerjasama dengan BNI. Mudah-mudahan dengan acara pagi hari ini membawa berkah bagi kita semuanya. Amin. Dan juga kita harapkan anak-anakku sekalian, dosen-dosen yang di Fakultas Syariah ini bisa juga ikut berkontribusi di dalam memajukan daripada ekonomi syariah itu. Di mana-mana sebetulnya booming namanya ekonomi Islam itu. Lah, kita ingin mengisi itu dengan sebaik-baiknya. Tempo hari waktu beberapa tahun yang lalu adanya goncangan ekonomi di Amerika, di Eropa karena krisis itu. Saya kebetulan membuka TV Jazirah. Di sana apa katanya TV Jazirah? Sekarang ini ekonomi kapitalis mengalami krisis, apalagi ekonomi sosialis mengalami krisis dan mulai kehancuran di tanah kelahirannya sendiri. Apakah kita juga masih berkiblat ke sana? Nah, ini pertanyaannya, dan diulang berkali-kali itu di TV Jazirah tuh. Waduh, ini bagus sekali gitu. Ini tantangan bagi kita bahwa kita ingin juga menetapkan dan juga lebih yakin lagi bahwa ekonomi syariah ini akan menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia. Ini yang kita harapkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara DJPR Goes to Campus and Free Marketing Sukuk Retail Seri SR 009 tahun 2017 dengan tema peran keuangan syariah untuk memperjuangkan akselerasi pembangunan nasional. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Direktur Pembiayaan Syariah DJPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Suminto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, para dekan Sivitas Akademika Universitas Darussalam, para pembicara, para panelis, moderator, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Kementerian Keuangan dapat bersilaturahim ke Pondok Gontor yang sangat fenomenal ini, dan itu tentu bagi kami sebuah kehormatan bahwa Unida berkenan untuk menerima kami untuk melaksanakan acara seminar pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan keynote yang singkat ini berkenankan kami untuk sedikit menyampaikan update mengenai situasi perekonomian kita. Nah, kami selalu diwanti-wanti oleh Ibu Menteri. Jadi kalau acara di mana-mana tolong tidak hanya sukuknya saja yang dibahas, tetapi tolong juga apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lakukan dapat di-share bersama-sama dengan khalayak dan publik, sehingga khalayak luas dapat memahami apa-apa yang sedang terjadi dan apa-apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
Bapak Ibu sekalian, saya kira di tengah-tengah situasi uncertainties di global ekonomi, kita patut bersyukur bahwa Indonesia masih menjadi salah satu di antara center of growth in the world, di mana di antara negara-negara emerging markets, Indonesia adalah di antara satu dari sedikit negara yang masih dapat tumbuh dengan baik. Misalnya tahun 2016 yang baru saja kita lalui, kita masih tumbuh 5,02%. Dan itu untuk kalangan emerging markets itu adalah terbesar ketiga setelah China dan India. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat misalnya 10 tahun terakhir, ya perekonomian kita juga tumbuh sangat bagus. Dan sekali lagi tadi, kalau kita letakkan dalam landscape emerging markets, ya kita hanya kalah dari China dan India. Ya, selama 10 tahun terakhir dari 2006 sampai 2015 itu rata-rata per tahun kita masih dapat tumbuh sebesar 5,7%. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita sangat memahami bahwa pertumbuhan ekonomi tentu sangat penting, karena pertumbuhan ekonomi adalah satu indikator dari kemajuan ekonomi, dari pembangunan ekonomi yang penting. Namun demikian dia adalah sufficient, necessary but not sufficient. Dia perlu, dia penting tapi tidak cukup. Kita memahami bahwa meskipun kita memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tetapi berbagai macam persoalan ekonomi masih kita hadapi, dan itu adalah tugas kita untuk how to overcome this problems. Di antaranya kita memahami disparitas atau kesenjangan itu masih sangat besar, baik disparitas antar wilayah maupun disparitas antar kelompok sosial. Kalau kita bicara spatial issue, misalnya kita melihat disparitas kesenjangan yang masih cukup besar antar wilayah. Misalnya adalah kalau kita melihat misalnya tingkat kemiskinan, kita lihat misalnya Papua. Ya, Papua, saudara-saudara kita di Indonesia Timur sana, tingkat kemiskinan itu masih 22%. Ya, meskipun kita di Jawa, tingkat kemiskinannya sudah 10%. Demikian juga misalnya saudara-saudara kita di Bali dan Nusa Tenggara, kemiskinannya masih 15%. Di Sumatera, di Sulawesi di kisaran 11%. Tingkat kemiskinan terendah sebenarnya justru saudara-saudara kita di Kalimantan, ya, karena memang di sana adalah sumber sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang merupakan sumber penghasilan bagi saudara-saudara kita di Kalimantan, sehingga secara nasional tingkat kemiskinan di sana adalah paling kecil, ya, ini dalam hal ini 6,3%. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, tingkat kesenjangan antar kelompok sosial juga masih sangat besar. Di antaranya adalah ditunjukkan dengan rasio Gini yang masih cukup besar. Ini di tahun 2016 rasio Gini kita masih 0,40. Dan kita sangat menyadari bahwa meskipun di tahun-tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus, tetapi justru terjadi kecenderungan kenaikan rasio Gini yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi tadi sebagian besar dinikmati oleh sekelompok kecil dari masyarakat kita, gitu ya. Itulah makna daripada rasio Gini yang cukup besar ini, ya, menandakan sekelompok kecil dari masyarakat Indonesia menikmati, ya, sebagian besar dari kue pembangunan kita. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, poverty level, ya, tingkat kemiskinan, ya, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tapi tingkat kemiskinan kita masih cukup besar. Ya, ini di tahun 2016 ini tingkat kemiskinan kita masih 10,7%. Demikian juga tingkat pengangguran terbuka cukup besar, masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum dapat bekerja, belum menemukan lapangan kerja, ya.
di mana tingkat pengangguran terbuka kita masih di level 5,61% di tahun 2016. Rekan-rekan mahasiswa, kita boleh memiliki optimisme bahwa sesungguhnya kita, negara kita, bangsa kita memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lebih jauh lagi. Ya, seperti misalnya dalam kajian McKinsey ya di tahun 2030 kita akan menjadi seven largest atau even fifth largest economy in the world. Persoalannya adalah apakah kita mampu mengaktualkan ya potensi-potensi besar yang kita miliki ini. Di sini saya list beberapa potensi yang sangat luar biasa yang kita miliki, yang tentu tugas kita bersama-sama untuk dapat mengaktualkan potensi-potensi yang kita miliki ini. Rekan-rekan mahasiswa, kita saat ini sampai kira-kira nanti tahun 2035 itu memiliki what so called bonus demografi. Jadi secara struktur kependudukan kita, sebagian besar penduduk kita itu berusia muda, berusia produktif, usia bekerja. Ya, sehingga ini adalah merupakan potensi ekonomi yang luar biasa. Sehingga kenapa kalau kita lihat tadi pertumbuhan ekonomi kita tadi, yang misalnya 2016 5,02% tadi, the main drivernya adalah household consumption. Driver dari pertumbuhan kita adalah konsumsi rumah tangga. Kenapa konsumsi rumah tangga? Karena sebagian besar dari penduduk kita masih di usia produktif, masih bekerja, spending, ya banyak melakukan spending, banyak melakukan belanja, ya purchasing power yang juga cukup besar. Ya. Jadi ini adalah bonus demografi. Nah, tantangan kita adalah apakah kita mampu memanfaatkan bonus demografi ini yang kira-kira tinggal kita miliki sekitar 18 tahun ini. Karena setelah 2035 kita akan masuk aging economy. Aging economy dalam pengertian bahwa sebagian besar penduduk kita nanti sudah berusia tua, tidak produktif lagi. Dependensi rasionya semakin besar. Nah, tantangan kita 18 tahun ini adalah bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi ini. Bagaimana anak-anak kita, generasi kita yang masih muda tadi ya mendapatkan pendidikan yang baik, ya mendapatkan bekal yang baik sehingga menjadi human capital yang benar-benar handal yang mampu menjadi driver dari pembangunan ekonomi. Otherwise adalah nanti akan menjadi beban ekonomi ketika setelah 2035 kita masuk kepada aging ekonomi itu. Ya jadi maka sekarang seperti sektor pendidikan adalah kunci. Jadi bagaimana bonus demografi ini dapat dioptimalkan untuk menghasilkan sumber daya insan yang produktif yang mampu menggerakkan perekonomian ini dengan baik. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, ya, jumlah penduduk kita tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga ya sebagian besarnya berada dalam kelompok kelas menengah, ya, yang memiliki penghasilan yang cukup besar, yang memiliki purchasing power, daya beli yang besar, yang mampu menjadi driver pembangunan ekonomi. Nah, persoalannya adalah bagaimana memanfaatkan ya middle class ini untuk pembangunan ekonomi yang lebih luas. Maka semacam entrepreneurship, kewirausahaan adalah bagian dari isu yang sangat penting dalam konteks ya. Satu sisi memanfaatkan bonus demografi tadi, di sisi yang lain juga memanfaatkan ya potensi dari middle class yang sekarang tumbuh dengan sangat besar sehubungan dengan struktur kependudukan itu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, Indonesia adalah satu di antara sedikit negara yang sangat menarik ya bagi investor
karena sumber daya luar biasa yang kita miliki, karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kita memiliki potensi perekonomian yang luar biasa, sumber daya alam yang sangat luar biasa, human capital yang luar biasa, jumlah penduduk usia produktif yang luar biasa, yang semuanya ini menjadi driver dari kegiatan perekonomian, yang oleh karena itu adalah negara kita menjadi satu destinasi investasi yang sangat luar biasa, dan ini tentu satu yang harus kita selalu maintain. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, ya, kita sebagaimana mungkin dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita tidak saja mayoritas muslim tetapi juga muslim yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi kita dipenuhi dengan sumber daya alam yang luar biasa. Apapun ada di kita. Mining, ya, emas, nikel, perak, batu bara, semuanya ada di kita. Tanah subur, ya, semua tanaman bisa dikembangkan, perkebunan, kehutanan, pertanian, semuanya ya memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah potensi yang sekaligus tantangan dari negara kita adalah demokrasi kita dan sistem politik kita. Ya, kita sangat memahami, kita sangat menyadari bahwa pembangunan ekonomi itu membutuhkan prasyarat. Di antara prasyaratnya adalah stabilitas politik. Di antaranya adalah demokrasi yang matang. Dan ini tentu merupakan satu tantangan yang masih kita hadapi. Karena sebagaimana kita maklumi, mungkin selama 30-32 tahun kita berada dalam situasi yang relatively tidak demokratis. Kemudian 98 kita gulirkan reformasi, kita berlatih ya berdemokrasi ya, dengan usia yang masih belum lama itu ya, mungkin ya demokrasi kita masih belum matang, masih dalam tahap pembelajaran. Di sana sini ada risiko politik ya, banyak dinamika politik yang semuanya itu tentu menjadi tugas kita semuanya untuk kita manage dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pembangunan tadilah, kemudian kami dari Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal menemukan relevansinya. Bagaimana kami Kementerian Keuangan memiliki mandat, memiliki tugas untuk mengawal pembangunan ekonomi kita dalam konteks sebagai otoritas fiskal. Tentu kalau kita bicara otoritas perekonomian ya, Kementerian Keuangan juga otoritas fiskal, Bank Sentral otoritas moneter ya, OJK otoritas keuangan adalah merupakan pelaku-pelaku kunci dari pembangunan ekonomi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks itulah kemudian dalam konteks pelaksanaan tugas kami selaku otoritas fiskal, tugas kami adalah bagaimana mengemploy sumber daya yang kita miliki tadi dalam satu kerangka kebijakan fiskal yang prudent, yang sustainable, yang baik, yang responsible, yang bertanggung jawab, yang accountable ya, sehingga kebijakan fiskal benar-benar menjadi satu kebijakan yang tidak saja menjadi sumber pertumbuhan, tapi juga menyediakan satu environment aktivitas perekonomian yang baik sehingga perekonomian ini dapat tumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, kalau berbicara mengenai apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal, ya saat ini adalah kira-kira yang menjadi prioritas ataupun arah kebijakan dari fiskal kita adalah yang pertama adalah tadi, how to overcome problem-problem yang di depan sudah saya sampaikan tadi. Kita masih menghadapi kemiskinan, bagaimana memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antar wilayah maupun kesenjangan antar kelompok sosial, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam konteks tadi kita punya bonus demografi tadi,
yang perlu kita transformasikan menjadi sumber daya insani yang produktif, ya. Kemudian juga bagaimana kita terus menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tidak saja tinggi, tapi juga pertumbuhan yang inklusif, yang berkualitas, ya, yang produktif, yang berkeadilan, gitu ya, dan juga pertumbuhan yang sustain atau yang berkelanjutan. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, tentu tugas kami selaku otoritas fiskal adalah bagaimana menyediakan barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, dalam daya jangkau masyarakat. Kemudian juga tentu melakukan koreksi eksternalitas atas ketidaksempurnaan mekanisme pasar, kegagalan pasar. Misalnya demikian juga tentu tugas kita adalah mengantisipasi, memanage uncertainties, ketidakpastian yang berada di global maupun domestic market and ekonomi kita. Dan juga tentu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan perlindungan sosial, social protection, dan redistribusi pendapatan sehingga kue pembangunan itu dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, barangkali sedikit itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, sedikit update mengenai bagaimana kondisi perekonomian kita saat ini dan apa-apa yang pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Keuangan saat ini laksanakan. Nah, kemudian relevansinya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, dengan acara kita pada pagi hari ini, yakni DJP Goes to Campus dan pre-marketing sukuk retail itu dalam konteks kami mengelola fiskal tadi, Bapak Ibu sekalian, tentu kita adalah mengelola APBN. Substansi APBN hanya ada 3. Yang pertama adalah pendapatan negara, yang kedua adalah belanja negara, yang ketiga adalah pembiayaan. Ya, karena pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara yang sangat besar. Kita harus kebijakan fiskal yang ekspansif, mampu menyentuh seluruh aspek perekonomian, seluruh segenap warga negara, sehingga diperlukan pembiayaan. Nah, tugas kami di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini adalah menyiapkan atau menyediakan pembiayaan yang diperlukan oleh pemerintah. Di mana kalau kita berbicara pembiayaan yang dilakukan yang diperlukan oleh pemerintah tadi, berbicara baik pembiayaan yang bersumber dari market, ya, surat berharga yang kami terbitkan, baik konvensional maupun syariah yang disebut sukuk negara, maupun dari berbagai macam sumber yang lain seperti pinjaman multilateral, bilateral, dan komersial. Itu kira-kira unit kami yang lakukan, ya, tugas kami adalah memprovide pembiayaan APBN yang diperlukan oleh pemerintah dalam rangka menambal kebutuhan belanja pemerintah yang belum tercukupi dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih. Dan tentu sebagai penutup, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Pak Rektor beserta jajarannya yang telah memperkenankan kami untuk bersilaturahim sekaligus memberikan sambutan yang luar biasa kepada kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada info untuk para peserta seminar pre-marketing berkenaan dengan acara yang akan berlangsung. Untuk para peserta diperkenankan untuk mengupload foto yang berkenaan dengan acara pada pagi hari ini dengan caption yang mengajak netizen untuk ikut turut serta berinvestasi pada SR009. Caption disertai dengan hashtag
pembiayaan sehat, sukuk retail, dan mention ke @djpbl Kemenku. Nantinya di akhir di penghujung acara bagi 3 foto terbaik dan dengan caption terbaik akan diberikan hadiah. Seminar dengan tema perangkuan syariah untuk mewujudkan akselerasi pembangunan nasional. Kepada para pemateri dan moderator Bapak Dr. Yuliza Besandego diperkenankan untuk mengambil tempat. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Al mukarramun wal muhtaramun, Bapak Rektor, Profesor Amal Fatullah, para pembicara yang insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ada 4 pembicara di hadapan kita semua, cuma ini sebetulnya kurang sempurna. 4 sehat, tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak melibatkan dari otoritas moneter gitu ya. Jadi ibarat sebagai sebuah pasangan suami istri, ini kurang 1 nih. Ya, untuk mencapai negara yang sakinah mawaddah warahmah. Ini kurang 1 ini. Jadi mana suami mana istri ya saya serahkan ke Pak Suminto gitu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, para hadirin mahasiswa khususnya, insya Allah akan ada pembahasan yang luar biasa menarik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup umat manusia khususnya umat Indonesia, karena terkait dengan isu kesejahteraan. Nah ini sudah paketnya sudah komplit ini, ya bukan paket hemat lagi, tapi paket komplit. Ada akademisi, insya Allah diawali dengan Al-Mukarram Dr. Ustadz Hamid Fahmi, kemudian juga dari Dr. Irfan Syauqi Bek, dan insya Allah nanti akan disusul oleh Bapak Imam. Ini dari sisi praktisi yang insya Allah mencoba untuk mengeksplorasi terkait dengan wakaf ya Pak Imam ya. Dan kira-kira bagaimana nih bagi mahasiswa ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, khususnya bagi para calon hakim. Ya, ini di mana celah perdata maupun pidananya ketika mencoba untuk menginisiasi produk wakaf yang diinisiasi oleh Bank Syariah. Baik itu dari perspektif undang-undangnya maupun juga mungkin dari sisi mitigasi resiko bisnisnya. Dan yang terakhir insya Allah akan disempurnakan. Tadi bahasanya sehat ya, sehat lah bukan sempurna. Karena moneter pun juga menarik ketika dikaitkan dengan tadi bahasa Pak Suminto terkait dengan kebijakan ekspansif, kebijakan fiskal. Nah ini tentunya tidak akan pernah terpisah dengan pasangannya gitu. Ketika misalkan moneter tidak efektif dalam menjalankan transmisi moneternya. Baik, tanpa panjang kalam karena kita sudah mendapatkan korupsi waktu,
selama berapa tadi ya, 50 menit yang seharusnya kita mulai dari jam 9.50, maka mohon maaf bagi para narasumber untuk mencoba memaksimalkan waktu, dan saya berikan waktu masing-masing 17 menit. Nah, ganjil ya, satu atau 3 gitu. Jadi silakan, saya berserahkan waktu sepenuhnya kepada Al-Mukarram Dr. Hamid Fahmi Zarkasi untuk mempresentasikan paparannya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saya tidak tahu, tiba-tiba mendapatkan email menjadi pemakalah pagi ini, padahal panitia Fakultas Syariah tidak pernah menghubungi saya. Email itu dari Kementerian Keuangan. Jadi ada tamu atau undang saya di rumah saya sendiri. Ini menarik sekali ini. Ini panitianya yang nggak benar. Ya. Dan itu yang mengejutkan lagi, bahwa saya di Daulat berbicara mengenai ekonomi syariah. Saya bukan mendalami ekonomi syariah dalam arti yang sangat praktis ya. Tapi saya mempunyai tanggung jawab di universitas ini untuk melakukan proses islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi kalau saya bicara ekonomi Islam, saya berbicara pada pangkalnya. Kita berbicara pada aspek nilainya. Jadi saya tidak tahu apakah relevan atau tidak. Para pengusaha sekarang ini sebenarnya masih bimbang untuk menggunakan ekonomi syariah ataupun perbankan syariah. Bahkan pengguna lembaga keuangan syariah di Indonesia ini masih sangat minim, karena masyarakat masih berpikir materi, masih membedakan antara menggunakan bank syariah dan menggunakan bank konvensional, marginnya itu sama atau tidak, masih berhitung seperti begitu. Ini berarti masyarakat kita ini masih berpikir materi. Kalau kita bicara kesejahteraan, kita ternyata tidak hanya bisa berpikir masalah yang berkaitan dengan angka. Terus saya melihat bahwa di dalam pengertian ekonomi syariah pun, atau pengertian ilmu ekonomi syariah, tidak terdapat perbedaan secara operasional dengan pengertian ekonomi konvensional. Hanya di dalam ekonomi syariah di situ ada added value-nya yang disebut dengan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai syariah di dalam Islam, ataupun apa yang kita sebut di dalam fikih itu maslahah. Terus ya. Nah, dalam prinsip ekonomi ya, kalau kita bicara prinsip ekonomi, kita sebenarnya berbicara sebuah pandangan hidup. Kita tidak bicara mengenai bagaimana uang dikendalikan, tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana kita memahami status uang itu dari mana dan status manusia itu apa. Maka di dalam prinsip ekonomi itu selalu disebutkan bahwa harta adalah titipan dari Allah. Itu yang pertama kali tidak bisa dilupakan. Yang kedua, bahwa manusia mempunyai tanggung jawab sebagai khalifah untuk mengelola harta itu dengan penuh tanggung jawab, dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dengan hartanya itu kepada Allah. Melalui apa tanggung jawab itu adalah melalui syariat.
Syariah lah yang mengatur itu. Terus, tapi ya terus. Nah, ini. Jadi struktur ini harus kita pahami bersama bahwa Allah adalah pemberi harta, pemberi segala yang dibutuhkan oleh manusia, dan manusia sebagai khalifah mempunyai kewajiban dan dia harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, optimal, efisien, ya, dan tidak merugikan masyarakat. Ini sebenarnya asas dari ekonomi Islam. Terus, tapi kalau kita bicara worldview, ya, core daripada worldview Islam adalah keimanan kepada Tuhan. Jadi seluruh kegiatan kita sebagai manusia ini harus dipusatkan kepada ibadah kepada Tuhan. Jadi Anda tidak akan bisa bicara apapun di dunia ini sebagai muslim kecuali Anda mengkaitkannya dengan Tuhan. Anda bicara nilai sumbernya dari Tuhan, bicara ilmu sumbernya dari Tuhan, bicara mengenai kehidupan bicara Tuhan, bicara mengenai harta Anda berbicara Tuhan. Jadi ternyata memang core-nya kehidupan di dalam Islam, termasuk kehidupan intelektual dan kehidupan sosial, adalah teologi ada Tuhan. Maka di sini kita mengembangkan satu kegiatan yang disebut dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, yang menjadi pemimpinnya itu adalah Fakultas Usuluddin. Ya. Karena di situlah sebenarnya kita berbicara teologi, yang di dalam Islam teologi itu sebenarnya adalah filosofi. Jadi jangan mengatakan bahwa filsafat itu sesat. Ya. Kalau Anda menyesatkan filsafat, Anda akan disesatkan oleh filsafat. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau bicara filsafat, jangan bicara Tuhan. Kalau tidak bicara Tuhan, Anda berarti mengkufuri Tuhan. Ranahnya filsafat adalah dalam teologi. Dan ketika kita bicara Tuhan di dalam Islam, kita bicara sangat rasional. Teologi yang paling rasional di dunia ini adalah teologi Islam. Oleh sebab itu, teologi Islam mempunyai kapasitas untuk melahirkan epistemologi. Jadi kalau kita mau bicara ekonomi Islam, ranah filsafat ilmunya ada di Usuluddin. Maka anak-anak Fakultas Syariah, ya, jangan hanya tahu hukum, Anda juga harus tahu filsafat hukum itu. Filsafat hukum itu nanti ujung-ujungnya, pangkalnya adalah filsafat Islam secara menyeluruh. Anda harus bicara Tuhan, bicara manusia. Maka kalau bicara ekonomi syariah, sebenarnya terminologinya menjadi tidak tepat. Karena syariah dalam pengertian yang sangat terbatas adalah bicara hukum. Hukum-hukum bagaimana bermuamalah. Kalau kita harus berbicara kesejahteraan, kita harus berbicara aspek kesejahteraan yang paling penting adalah manusia. Kalau kita bicara manusia, kita bicara nilai. Tidak ada ahkam syariah di sini. Nah, disinilah pentingnya kita bicara ekonomi syariah, ya, sebagai bagian daripada ekonomi Islam. Saya tidak tahu ini nomenklatur diterima atau tidak. Ya. Yang penting kan usul. Ekonomi Islam sebenarnya lebih universal dibanding ekonomi syariah. Karena di dalam Islam ada worldview, tapi di dalam ekonomi syariah hanya ada ahkam. Nah, tapi kalau kita paham syariah sebagai sebuah jalan syari, nah, kita berbicara Islam secara menyeluruh. Ini usulan saya. Kemudian kalau kita berbicara maslahat, ada beberapa perbedaan di dalam dunia ini. Ada yang menggunakan standar Human Development Index, ada standar yang disebut dengan Index of Happiness. Itu semuanya kalau kita lihat, arti kesejahteraan itu melingkupi hal-hal yang sifatnya materi. Kalau tidak materi adalah kenyamanan. Jadi masalah kesejahteraan welfare itu sebenarnya adalah sebuah prestasi materi, income per kapitanya cukup, ya, bisa menyekolahkan anak, bisa membayar tax atau pajak, kemudian tidak mendapatkan bencana, kemudian bisa memperoleh rumah dan sebagainya.
Ternyata kesejahteraan yang welfare yang dimaksud di negara-negara barat sekarang ini justru tidak menunjukkan sebuah kebahagiaan. Negara yang paling tinggi income per kapita kalau tidak salah adalah negara Swiss atau negara Norwegia. Tetapi tingkat bunuh diri di negara itu justru paling tinggi di dunia. Berarti orang-orang ini sejahtera tapi tidak bahagia, ataupun tidak sejahtera dan tidak bahagia. Dia hanya bisa hidup dengan mencukupi kebutuhan materinya saja. Maka disinilah datang Islam sebagai sebuah alternatif bahwa kesejahteraan itu tidak selamanya diukur dengan pemenuhan materi. Negara Amerika yang dikenal dengan adidaya ekonomi, ternyata tingkat kejahatannya juga adidaya juga. Di sana hampir setiap menit itu tercatat terjadi satu perkosaan di seluruh Amerika. Berarti menjadikan orang kenyang tidak mesti menjadikan orang baik. Tapi Islam menjadikan orang kenyang dan baik. Kita lihat di sini kesejahteraan itu diukur dengan apa yang disebut dengan maslahat terus. Ya ini terus. Jadi kalau kita bicara Islam, ekonomi Islam dari perspektif worldview, kita bicara nilai. Tetapi kalau kita bicara ekonomi Islam dalam aspek yang lebih praktis lagi, itu kita mirip seperti berbicara mengenai teknologi. Ya, kita tidak bicara nilai yang begitu muluk-muluk, kita bicara mengenai teknologi. Teknologi itu ukurannya bukan sebuah worldview, tetapi ukurannya adalah maslahat. Ya. Kalau bicara Islamisasi ilmu, ya, kita berbicara worldview. Tapi kalau bicara Islamisasi teknologi, kita berbicara maslahat. Maka terus, ya di sini maslahat itu diukur dari maqasidus syariah. Ya, yang 5 itu, hibdul din, hibdul nafas, hibdul mal, hibdul nasal, wal hibdul mal. 5 hal inilah sebenarnya terdapat di dalam praktek ekonomi Islam. Kalau Anda melakukan, contoh saja, Anda melakukan perjudian, ya, sebenarnya Anda tidak rugi secara materi, tetapi jiwa Anda yang rugi. Ya, itu merusak jiwa. Kemudian kalau Anda melakukan penipuan di dalam ekonomi, ya, atau melakukan tindakan yang sifatnya pidana di dalam ekonomi, Anda pertama sudah rugi secara agama, rugi secara akal Anda akan selalu berpikir mengenai bagaimana menipu yang baik, ya, bagaimana menipu tapi jujur. Gitu. Nah, ini kan sekarang ini zamannya zaman fitnah, jadi kejujuran itu ternyata penipuan. Ya. Saya jujur tidak korupsi, ya, tapi saya korupsi dengan cara yang jujur. Ini membingungkan. Ini orang ini mempunyai track record korupsi, tapi kemudian KPK mengatakan ini tidak ada niat jahat untuk berkorupsi. Jadi dari mana KPK bisa mengukur niat itu? Ini zaman fitnah betul. Jadi yang namanya korupsi tetap korupsi. Nah itu yang orang melakukan korupsi, ya, dengan cara jujur sekalipun, sebenarnya dia sudah menipu diri sendiri. Nah, di sini kita berbicara ekonomi Islam itu menyangkut bukan hanya perilaku dengan orang lain, tetapi juga sikap mental dalam diri kita. Ya. Kita berekonomi itu beragama. Kita berekonomi itu kita menjaga jiwa kita. Nah, yang orang masih tidak percaya adalah melakukan transaksi dalam bidang ekonomi syariah itu sebenarnya lebih menguntungkan daripada kita bertransaksi dengan ekonomi konvensional. Bagaimana keuntungannya itu? Itulah yang harus diyakini. Karena ini adalah nilai value. Ya. Jadi ada di dalam transaksi itu adalah barokah. Nah, kemudian terus ini silakan dibaca makalahnya. Saya ingin menggambarkan lagi
satu skema yang terus. Nah ini, jadi kalau kita sudah melakukan muamalah dalam bidang ekonomi dan sudah melakukan perdagangan yang efisien, yang optimal, tanggung jawab, kemudian dengan kerjasama dengan orang. Nah, ini kerjasama ini menjadi penting aspek dalam ekonomi Islam. Maka agama kita terjaga, jiwa kita terjaga, harta kita juga terjaga. Terjaganya dari mana? Ternyata disinilah apa yang disebut barokah itu yang tidak kita sadari. Ya. Makanya rahasianya di mana? Rahasianya di mana? Hadis yang berbunyi at-tajirus saduq fil jannah ma'an nabiyyin wa syuhada. Ya, ternyata kalau diterjemahkan menurut seminar ini ya, pelaku ekonomi Islam adalah akan berada di surga bersama nabi-nabi dan syuhada. Ini pahalanya. Jadi orang tidak melihat ketika bertransaksi. Tapi jaminan ini adalah jaminan yang tidak hanya ucapan Nabi, tapi di sini jaminannya agama terjaga, jiwa terjaga, akal terjaga, dan harta kita terjaga. Nah, bagaimana real daripada ekonomi syariah ini? Detailnya silahkan Anda semuanya lebih tahu dari saya. Yang terakhir, ternyata tidak masuk. Kita mengingat satu ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi la'allakum tuflihun. Ya. Tuflihun artinya falah. Nah, jadi Anda bisa bayangkan orang sehabis melakukan sholat dia harus melakukan usaha. Ya. Jadi dia tidak ada jeda di situ. Ya, ternyata habis Jumat itu tidak harus berzikir lama-lama ya. Setelah Jumat langsung ke toko gitu. Ya, ini maknanya antara kehidupan, antara ibadah mahdoh dengan ibadah sosial itu tidak ada jarak. Artinya sholat Anda harus tetap, ya, usaha juga harus tetap jalan. Nah di sini alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tidak hanya berzikir, tetapi juga dia berpikir mengenai apa yang ada di sekitar kita untuk melakukan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Jadi ekonomi syariah adalah ekonomi yang akan membawa kita ke surga bersama nabi-nabi dan para syuhada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Dr. Hamid. Ini luar biasa, time manajemennya luar biasa, sehingga insya Allah kita bisa memanage waktu dengan optimal dan maksimal. Baik, ada dua kata kunci yang mungkin kita bisa endapkan gitu ya, dan pada akhirnya nanti akan kita diskusikan secara secara kritis, yaitu worldview dengan kesejahteraan. Jadi pada akhirnya kesejahteraan yang coba dirumuskan oleh beberapa lembaga maupun dalam konteks negara itu pada akhirnya ditentukan oleh cara pandangan hidup gitu. Nah ini ada kritik menarik yang juga sebetulnya muncul dari kalangan Barat, bukan hanya dari kalangan Islam. Munculnya SDGs gitu ya, yang berubah dari MDGs, itu pun juga terjadi shifting paradigm dalam dunia global. Yang tadinya itu Millennium Development Goal menjadi Sustainable Development Goal, yang istilahnya triple bottom line itu ya Pak Suminto. Jadi tidak hanya narrow focus on profit, tetapi juga bergeser kepada ada isu sosial maupun isu environment. Nah ini ada pernyataan yang menarik dari papernya Asenza, bukan Avanza ya. Nanti tolong dicek papernya. Jadi dia mengatakan bahwa the Western worldview remain uncontested and legitimate until nowadays, where
we are governed by epistemologies that we know to be wrong. Jadi memang kesalahan worldview itu akan berdampak kepada bagaimana cara memformulasikan kesejahteraan, termasuk efisiensi, ya kan? Biasanya kalau misalkan ada teori riset atau riset tentang efisiensi, itu kan input dan output. Biasanya masalahnya bridging point antara input dengan output itu tidak banyak yang dikritisi. Ya, maunya seberapa output yang didapat dengan input yang sekecil-kecilnya. Nah, ini juga akan nyambung nih dengan apa yang kita akan dengarkan paparan dari Al-Mukarram nih, karena di pesantren nih. Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Irfan Shauki Beg. Mungkin nanti akan, kalau lihat judulnya, saya yakin bahwa nanti akan ada paparan kira-kira bagaimana pandangan Islam, formulasi walaupun tadi juga sempat disampaikan oleh Dr. Hamid terkait dengan maslahat. Mungkin akan ada overview atau pemahaman yang lebih luas terkait dengan bagaimana pembangunan ekonomi dalam Islam. Baik, silakan Dr. Irfan Shauki Beg. Waktu, ingat ya, 17 menit. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti saya panggil-panggil. Tafadhal masyaallah. Terima kasih. Ini saya sambil nyoba live di Facebook ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Pak Rektor yang saya hormati, para pembicara, Ustaz Hamid, Pak Imam, Pak Suminto, Kiai Sanrego, Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika disodori judul Islam dan pembangunan ekonomi, maka dimensi yang akan dibahas itu sangat luas. Kalau di IPB ini menjadi satu mata kuliah tersendiri, ekonomi pembangunan syariah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, barangkali saya ingin sedikit memaparkan bagaimana kondisi perekonomian negara-negara Islam hari ini, dan juga bagaimana sesungguhnya problem yang kita hadapi ketika kita berbicara tentang konsep pembangunan ekonomi yang diadaptasi dari teori dan kebijakan yang bersumber dari pendekatan konvensional, yang ternyata dalam konteks aplikasinya ini banyak menimbulkan persoalan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya nggak apa-apa saya pakai ini, ya, bahwa posisi ekonomi umat Islam secara share terhadap GDP secara global, kita ini walaupun dari sisi jumlah penduduk, ya, kita adalah hampir 1/4 penduduk dunia, tetapi dari share terhadap kekayaan kita baru sekitar hampir 11%. Jadi total GDP seluruh negara-negara Islam, 57 negara anggota OKI itu baru kira-kira 11% dari total GDP dunia. Dan ternyata dari 57 negara, 10 negara itu menguasai 73%-nya. Jadi bisa dibayangkan ketimpangan ekonomi antara dunia Islam dengan dunia selain Islam, dan ketimpangan ekonomi di dalam dunia Islam itu sendiri itu sangat luar biasa tinggi. Demikian pula dari sisi penduduk miskin, ya, walaupun definisi miskin ini itu didasarkan kepada standar garis kemiskinan tertentu. Nah, kalau kita gunakan standar Bank Dunia yang pendapatan itu adalah disebut miskin itu di bawah $2,
ya, maka jumlah penduduk miskin di negara-negara Islam itu sangat luar biasa. Ya, hampir 30% umat Islam itu hidup dengan pendapatan di bawah $2 per hari. Nah, ini potret kita hari ini, ya. Unemployment rate-nya atau tingkat pengangguran juga kita sangat luar biasa tinggi. Padahal kalau kita perhatikan penguasaan resources sumber daya, maka sesungguhnya sumber daya itu banyak di negara-negara Islam. Jadi negara-negara Islam ini kalau kita lihat, ya, secara ekonomi mereka boleh dikatakan agak kalah dengan dunia yang lain. Tetapi kalau kita lihat dari penguasaan resources, kita ini negara yang kaya dengan resources. Nah, inilah yang disebut dengan paradoks dalam pembangunan ekonomi di negara-negara Islam. Nah, pertanyaannya kenapa terjadi paradoks seperti itu? Karena menurut K. Ishaq dalam disertasi beliau di Oregon State University, beliau mengatakan terjadinya paradoks ini karena diabaikannya instrumen-instrumen pembangunan yang berbasis kepada agama dan budaya. Ya, jadi ketika instrumen berbasis agama, berbasis keyakinan ini kemudian diabaikan, tidak diakomodasi, maka yang terjadi adalah development failure. Dan itu terjadi kita lihat hari ini, di mana dunia menyisakan sejumlah persoalan ekonomi, yang persoalan ekonomi ini kemudian banyak yang belum bisa dijawab dengan baik. Bahkan pasca terjadi krisis global 2008, ya, di mana sekarang ini kita masih dalam kondisi resesi berkepanjangan, walaupun Indonesia seperti kata Pak Suminto tadi, alhamdulillah kita masih termasuk baik, ya, baik dalam arti dari sisi growth. Kita belum bicara kualitas pertumbuhannya, kita belum bicara kualitas distribusinya, ya, tapi paling tidak dari sisi growth-nya kita ini termasuk nomor 3 untuk kelompok negara-negara berkembang, ya. Ya, tetapi ini ternyata banyak persoalan-persoalan besar yang kita hadapi yang ini tidak bisa dijawab. Ya, sebagai contoh misalnya ketika terjadi krisis global, saya ingat, ya, Bank Sentral Uni Eropa mengatakan, mereka bilang, ya tenang aja, 2008-2009 krisis, insya Allah 2011 ekonomi Eropa recover. Ternyata setelah 2011 mereka bilang perlu waktu sampai 2014 akan recovery. 2014 bilang perlu tambahan waktu lagi sampai 2016 untuk recover. 2016 kemarin bilang perlu waktu lagi sampai 2019 untuk recover. Nanti saya yakin 2019 akan bilang perlu waktu 5 tahun lagi untuk recovery. Nah, jadi pertanyaannya apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Kalau dari perspektif Islam itu sangat sederhana, karena kita melanggar apa yang Allah larang. Ya, jadi masalah ekonomi dunia ini adalah masalah kepada pelanggaran ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ekonom mengistilahkan situasi resesi berkepanjangan ini sebagai the new normal economy. Apa itu the new normal economy? Yaitu situasi ekonomi normal yang baru. Jadi situasi sakit ini dianggap sebagai situasi normal yang baru. Dan kita harus berhadapan dengan situasi normal yang baru. Kalau kita buat ilustrasi sederhananya, ilustrasi sederhana itu adalah contoh, ya, suhu tubuh normal itu kan pada kisaran berapa derajat? 36, 37, ya, itu adalah suhu tubuh normal. 36-37 derajat. Nah, kalau 38 itu suhu tubuhnya gimana? Demam. Sebagian harus ke dokter. 39 itu harus panas, harus dirawat. 40 itu dekat-dekat dengan sakaratul maut. 41 rata-rata udah lewat. Ya, suatu hari semua penduduk suhu tubuhnya tiba-tiba 38 derajat. Para dokter dan ahli kesehatan berupaya sekuat tenaga supaya suhu tubuh masyarakat kembali normal ke 36-37, tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Sehingga akhirnya karena frustasi, sebagian ahli kesehatan mengatakan, ya sudah, kalau gitu kita anggap saja 38 derajat ini sebagai suhu normal yang baru. Jadi kalau sekalinya sakit, maka resiko kematiannya akan lebih besar. Itulah yang kita hadapi hari ini
ke depan perekonomian global semakin tidak menentu dan segala bentuk krisis di masa depan itu berpotensi menimbulkan kematian. Kira-kira begitu ya analoginya. Nah, kenapa ini semua terjadi? Karena kalau dari perspektif agama, akibat kita melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ada risetnya. Pak Askarya sudah memberikan dalam salah satu studi beliau juga mengatakan di antara penyebab krisis global ini kan ya sistem riba, ya excessive debt, utang berbasis bunga yang luar biasa besar dan sebagainya. Tapi intinya adalah semua karena kita melanggar ketentuan Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita memerlukan approach baru, the new approach di dalam konsep pembangunan kita yang lebih holistik, yang lebih komprehensif, dan menjadikan segala sesuatunya, ukuran-ukuran dan sebagainya itu ukuran-ukuran yang lebih dekat kepada sunnatullah kehidupan. Ya, nah jadi ini yang sebenarnya kita perlukan. Nah, dalam kerangka inilah menurut saya penting buat kita untuk memahami bagaimana konsepsi Islam terkait dengan pembangunan ekonomi ini. Nah, jadi disinilah saya kira hal yang paling krusial buat kita adalah bagaimana menawarkan Islam ini sebagai solusi terhadap beragam persoalan yang kita hadapi. Ekonomi Islam ini sebagai solusi untuk menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi, walaupun tentu ini tidak mudah. Nah, dalam kerangka inilah kemudian ada baiknya kita kemudian melakukan kajian-kajian ya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang masalah development ini. Ya, termasuk juga ukuran-ukuran dan indikator-indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi di satu negara. Nah, ini yang saya kira menjadi hal yang sangat penting, yang ini kemudian harus kita coba dorong, kita realisasikan, kita turunkan ya ke dalam operasionalisasi sistem ekonomi melalui institusi-institusi kelembagaan ekonomi yang ada, baik institusi kelembagaan di sektor real, di sektor keuangan maupun di sektor ziswaf, lengkap dengan perangkat otoritasnya. Nah, inilah yang menjadi challenge dan tantangan kita. Makanya ini menjadi PR buat kita ya, yang menurut saya ini juga memerlukan perjuangan dari umat Islam ini untuk menawarkan secara aktif pendekatan-pendekatan Islami terkait dengan pengembangan ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi kehidupan manusia. 5 menit lagi. Oke. Kalau 5 menit sebenarnya waktunya udah lewat ya. Oke. Baik, karena 5 menit lagi ya, saya langsung memberikan contoh. Tadi disinggung, apa sih tujuan pembangunan? Ya, misalnya melahirkan kesejahteraan. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Hamid ya, bahwa dalam teori atau persepsi Barat, ketika kita bicara kesejahteraan lebih banyak pada aspek materi. Padahal dalam perspektif syariah, kesejahteraan itu bukan hanya dalam konteks materi, tetapi juga dalam konteks ruhiyah atau spiritual. Tapi problemnya Ustaz, kita tidak punya ukuran, alat ukur yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai referensi bahwa pembangunan ekonomi secara material dan spiritual itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dalam kerangka ini saya ingin memberikan contoh bagaimana upaya kita menawarkan alternatif ketika kita bicara mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Antara lain, kalau dalam kerangka apa yang sudah kami kerjakan, saya mengistilahkannya dengan model CBES. Jadi model CBES ini sebagai alat ukur, kita buat indeks ya, yang terkait dengan alat ukur pembangunan, di mana di dalam alat ukur ini antara lain adalah kita menilai kesejahteraan dan kemiskinan dari perspektif pemenuhan kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual masyarakat. Dan ternyata kalau kita lihat, manusia itu terbagi menjadi 4 tipologi dalam Al-Quran. Boleh ya 3 menit? Nah, ke dalam 4 tipologi, kelompok pertama adalah manusia yang mampu memenuhi kebutuhan material spiritualnya dengan baik.
Nah, dalam Quran ini istilahnya banyak. Saya ambil contoh salah satunya adalah istilah hayatan thayyibah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Nah, ini yang disebut dengan sejahtera. Kemudian kelompok kedua, ada kelompok orang yang secara materialnya tidak mampu, tapi secara spiritualnya mereka mampu. Jadi artinya soleh tapi miskin. Rupanya tipologi kedua ini juga ada di dalam Al-Quran. Ya, itu antara lain di surat Al-Baqarah 155 156. Kan kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu contoh. Ya, itu yang kedua. Ini yang kita sebut dengan kemiskinan material. Nah, yang ketiga apa? Lawan kelompok yang kedua. Ini yang kita sebut dengan kemiskinan spiritual. Ya, contohnya, ini contoh ayat saja di surat Al-An'am ayat 44. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ya, jadi makanya kalau ada yang nanya ke saya, Mas, saya ini rajin sholat tapi miskin, dia nggak suka sholat tapi kaya. Wah, ini beda ayat saya bilang, ya, beda kuadran. Nah, Anda masuk ayat Al-Baqarah nih. Jadi apa ujungnya? Sabar, kembalikan semuanya pada Allah. Kalau itu kita initin neraka akhirat, ya. Kalau enggak dia akan merugi. Nah, gitu. Nah, yang paling sial yang keempat. Yang paling sial yang keempat, sudah miskin materi, miskin spiritual. Ini yang kita sebut dengan miskin absolut. Ya, di dalam Quran juga ada. Ya, surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuru yaumal qiyamati ama." Karena di pesantren harus banyak ayat ini ya. Jadi gitu. Jadi wa man a'rada 'an dzikri itu kan perlawanan secara spiritual miskin, tapi ma'isyahnya juga donka, lemah. Nah, ini yang kemudian saya buat menjadi kuadran. Ya, ini mohon maaf warna tidak menentukan kondisi politik ya. Enggak nih, jangan kenapa kok miskin absolut merah misalnya, jangan. Ya, jangan diartikan macam-macam, jangan. Nanti saya dianggap menistakan. Nah, ini contoh aja, contoh. Ya, contoh. Ini saya buatkan indeksnya, silahkan di-download secara online atau di buku saya Kronik Pembangunan Syariah bisa dilihat. Ini saya buatkan indeksnya, alat ukurnya, sehingga ketika kalau kita menjadi pengambil kebijakan, ini menjadi ukuran. Sekarang kenapa pengentasan kemiskinan, aspek pendampingan spiritual diabaikan? Karena nggak ada teorinya. Karena indeks yang dipakai nggak mengakomodasi aspek spiritual. Makanya